Esensi dari novel Ajab dan Sengsara. Novel Ajab dan Sengsara adalah novel pertama terbitan Balai Pustaka sekitar tahun 1920. Novel yang bertemakan tentang kawin paksa ini dikarang oleh Merari Siregar, di mana penulis selalu menonjolkan suatu kesengsaraan yang terjadi di ceritanya, dan sangat mengangkat adat istiadat yang ada di daerahnya. Keunggulan dari buku ini diantaranya penulis selalu menonjolkan sikap tokoh yang sengsara yang tunduk kepada seseorang yang berhati kotor, sehingga dapat mengundang pembaca untuk dapat terharu. Sedangkan cerita yang menggunakan sudut pandang orang ketiga, penulis menggunakan alur kilas balik yang berbelit sehingga sulit untuk dipahami. Penggunaan bahasa Melayu pada cerita ini sangat mengangkat dan sangat cocok untuk cerita Ajab dan Sengsara. Kita ke sinopsis singkat ceritanya dulu ya. Ajab dan Sengsara berfokus pada sosok kehidupan wanita bernama Maryamin. Semenjak ayahnya meninggal, kehidupan Maryamin menjadi tidak menentu. Satu persatu masalah menghampirinya hingga menjadikannya merasa sengsara. Hal lain yang membuat pilu selain kematian ayahnya adalah kehilangan pria yang dicintainya. Maryamin telah lama menjalin asmara dengan Aminuddin. Bahkan, mereka sudah saling mengenal semenjak duduk di bangku sekolah dasar. Namun nasib berkata lain. Kisah cinta mereka bubar lantaran Aminuddin menikahi wanita lain. Padahal antara Maryamin dan Aminuddin awalnya bersepakat untuk menikah. Batin Maryamin makin sakit lagi tak kala dirinya harus menikah dengan Kasibun. Kasibun yang ternyata menyimpan penyakit kelamin menular membuat Maryamin menolak untuk bersetubuh dengan suaminya itu. Gara-gara nafsu birahi yang tidak tersalurkan tersebut menjadikan keluarga mereka berdua menjadi cekcok. Kasibun gelap mata dan mulai memukul dan menyiksa Maryamin. Mari lanjut ke sinopsis dari novel angkatan Pujangga Baru. Berjudul Belenggu. Novel ini menceritakan seorang dokter bernama Sukartono yang menikah dengan seorang gadis cantik dan cerdas bernama Sumartini. Awalnya, mereka tidak saling mencintai, namun karena memiliki kepentingan masing-masing, akhirnya keduanya sepakat untuk menikah. Sukartono atau Tono merasa bahwa Sumartini adalah orang yang cocok mendampinginya dengan melihat kecantikan serta kecerdasan yang dimiliki oleh Sumartini. Sedangkan Sumartini menikahi Sukartono dengan alasan ia ingin melupakan masa lalunya. Namun apa dikata, rumah tangga mereka tidak harmonis. Hampir setiap hari mereka bertengkar, bahkan saling tak menyapa, alias diam tidak bicara, walaupun tinggal dalam satu rumah. Sukartono adalah seorang dokter yang sangat profesional. Ia bekerja dengan disiplin tanpa kenal lelah. Bahkan sifatnya yang dermawan juga sering membebaskan biaya untuk pasien yang tidak mampu. Namun pengabdian Sukartono pada pekerjaannya telah membuatnya menomorduakan keluarganya. Sumartini merasa diabaikan dan beranggapan bahwa suaminya lebih mencintai pekerjaan daripada dirinya. Jangankan untuk bermanja-manja, untuk komunikasi saja seakan tidak pernah ada waktu. Hari-hari mereka dilalui dengan pertengkaran. Ada kedekatan lain antara Kartono dengan seorang perempuan lain bernama Rohaya. Sumartini sadar bahwa ia terlalu kasar pada suaminya dan tidak bisa memberikan rasa kasih sayang seperti yang diinginkan suaminya. Hingga akhirnya Sumartini memantapkan hati untuk berpisah dengan suaminya. Mendengar keputusan itu, Sukartono langsung menolak. Namun Sumartini tetap kukuh dengan keputusannya hingga akhirnya Sukarno tak kuasa untuk mencegahnya. Mereka pun bercerai. Sukartono gundah, ditambah lagi ketika mengetahui bahwa Rohaya telah pergi dan meninggalkan sebuah surat yang menyatakan perasaannya kepada Sukartono. Hingga akhirnya Sukartono memilih mengabdikan diri pada sebuah panti asuhan. Di tempat tersebut ia merasa tenang karena bisa membantu orang lain. Belenggu adalah novel pertama Indonesia karya Armin Spane. Novel ini diterbitkan oleh majalah sastra Pujangga Baru. Kelebihan dari novel ini yaitu novel ini mampu mengajak kita ke alam pemikiran yang luas, ke dunia falsafah yang syarat makna. Angkatan Pujangga Baru melahirkan cerita yang sangat menarik dibandingkan dengan cerita-cerita sebelumnya. Belenggu merupakan novel psikologis pertama Indonesia. Pengarangnya mampu membahas tema yang berdasarkan pada kenyataan sosial dan benar-benar mencerminkan masalah yang dihadapi.
Kekurangan dari cerita ini yaitu pemikiran pengarang yang luas merupakan satu kelebihan dan kekurangan bagi para pembaca. Kita akan merasa terganggu karena alur cerita yang melompat-lompat antara sekarang dengan masa lalu. Dialog dan monolog juga terjadi secara bersamaan. Meski terdapat kesalahan dan kesulitan dalam membaca novel ini, namun isi pikiran dan pembelajaran yang terkandung di dalam novel ini mampu menutupi hal itu, sehingga novel ini sangat menarik. Perbedaan antara penerbit Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Balai Pustaka masih menggunakan bahasa Melayu. Tulisan yang digunakan berupa novel yang menceritakan tentang cerita rakyat dan masalah yang terjadi di masyarakat. Penerbit dibuat oleh bangsa penjajah yang tidak memungkinkan masyarakat pribumi menjadi maju dalam berpikir. Sedangkan pada Pujangga Baru didirikan oleh para sastrawan pribumi yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam kebebasan berpikir. Bentuk tulisan menggunakan bahasa yang telah diresmikan menjadi bahasa persatuan pada tahun 1928 oleh para pemuda tanah air. Pujangga Baru juga menjadi pelopor dalam pembentukan sastra drama dan teater yang bisa dilihat dan dipentaskan secara nyata, menggunakan bahasa yang diresmikan serta tidak terlalu terikat dengan puisi lama. Selain itu, tujuan utamanya untuk memberikan tulisan yang berkualitas dan mendidik, serta gaya tulisan harus mudah dicerna oleh pembaca.